Oke, kita lanjut ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu, atas cinta-Mu ke dalam hidup kami ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan aktivitas, dan juga Tuhan masih memberikan kami kesehatan pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu itu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Nikolas. Kiranya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu bisa menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi pegangan bagi kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itu juga nanti di akhir kita akan sama-sama berdoa bagi teman-teman kami semua. Kiranya Engkau yang menjawab doa-doa itu sesuai dengan waktu yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Kuberikan Hatiku. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku, ku berikan hati dan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyata jatuh. Tolong lagu ini dari awal. Inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Selalu memujimu, menyembahmu, ya Allahku, hatiku dan jiwaku, semua jadi di dalam hidupku, setiap waktu datang. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika pagi hari ini
Kau masih memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang segar, sehingga kami boleh bersama-sama hadir di hadirat-Mu dan boleh bersama-sama memuji Tuhan, boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Shalom. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Saudara. Hari ini saya rindu membagikan satu firman Tuhan. Berhubung kita masih dalam bulan kasih sayang gitu ya, di bulan Februari ini, saya rindu membagikan satu renungan dengan tema mengasihi dunia ini tanpa harus menjadi duniawi. Dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan ini dari Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6. Saya boleh minta tolong satu orang untuk bantu membacakan bagi kita semua. Kolose pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Pak boleh satu orang untuk bantu bacakan bagi kita semua? Boleh saya baca, Pak? Boleh, Oma, silakan. Yuk, Kolose 4 ayat 5 ya. Ya, Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. oke. Terima kasih banyak, Komadani. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai gereja Tuhan, ada di dalam dunia ini tuh seharusnya untuk memberikan dampak bagi dunia. Sayangnya, kenyataannya seringkali tidak demikian. Dunia seringkali kurang merasakan dampak nyata dari kehadiran gereja. Saya rindu untuk membagikan satu cuplikan video singkat ini sebelum kita merenungkan lebih jauh lagi. Bisa ditampilkan videonya. Stop the track. Let me stay back. So you give me a minute and I'll be right back. As we were saying, Dragon, this is what you need to do. Step one, find you a baddie. Okay. But step two, she gotta have a fatty. Hey. Hey. Song. Hey. Yeah. Look back at it. Uh-oh. What is she doing? Friends, I don't have a fatty. Girl, we keep telling you it's okay. Your little booty matter too, friend. Y'all know they don't be discriminating. Okay, demons, now let's get information. Ya. Kalau menurut Bapak Ibu waktu lihat video tadi, kira-kira itu di mana Bapak Ibu acara itu dilakukan di mana begitu? Mungkin banyak yang bingung gitu ya. Oh, mungkin itu konser atau sebuah pertunjukan teater atau apa begitu ya. Nah, itu dilakukan di sebuah gereja, salah satu mega church, salah satu gereja besar yang ada di Amerika. Dan ini merupakan sebuah ibadah Paskah mereka, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu, kalau saya tidak salah ingat gitu ya, di salah satu acara Paskah gereja
besar di Amerika, acaranya seperti itu, Bapak Saudara. Dan ini ramai sekali di media sosial karena jadi kontroversial. Nah, ini jadi satu contoh yang baik sekali akan bagaimana kita sebagai gereja Tuhan menunjukkan kehidupan kita di dunia ini. Nah, dalam kehidupan kita sebagai gereja, seringkali ada dua ekstrim yang sering terjadi. Yang pertama, ada orang-orang yang menarik dirinya dari dunia, atau mungkin bisa dikatakan hidup pietis gitu ya, hidup menarik diri dari dunia, seakan-akan kita hidup di dalam gelembung rohani yang membuat kita nggak lagi relevan, nggak lagi sama dengan orang-orang sekitar kita. Jadi ada orang-orang yang merasa mungkin dirinya jauh lebih kudus, sehingga mereka tidak mau berbaur dengan orang-orang dunia ini. Tapi ekstrem yang kedua adalah kita sebagai gereja Tuhan menjadi terlalu mirip dengan dunia ini, sehingga nggak ada lagi perbedaan antara kita dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan salah satu efeknya adalah gereja hanya sekedar menjadi suatu pertontonan, suatu konser, seperti kita datang ke bioskop, kita datang, kita dihibur, kita di-entertain, lalu pulang. Nah, video tadi jadi salah satu gambaran akan bagaimana fenomena yang terjadi di gereja-gereja Tuhan saat ini. Nah, saya nggak tahu di Indonesia sendiri bagaimana, tapi kalau dalam sepengetahuan saya, kita bersyukur belum ada gereja yang sampai seperti itu ya Bapak Saudara. Tapi ada satu kecenderungan yang memang sudah mulai terjadi, bahwa ibadah-ibadah di gereja, apalagi gereja-gereja besar, seringkali sudah mulai memperhatikan bukan apa yang Tuhan senangi lagi, tapi apa yang manusia senangi. Jadi ibadah diperbuat, dipersiapkan hanya untuk menyenangkan hati setiap jemaat yang datang dan menghibur orang-orang yang hadir di dalamnya. Nah, ini satu hal yang sangat berbahaya, satu situasi yang sangat memprihatinkan sebenarnya Bapak Saudara. Karena gereja tidak lagi berdampak bagi dunia, karena telah menjadi sama dengan dunia itu sendiri. Kehadiran gereja seringkali tidak dirasakan oleh dunia ini, karena gereja juga mungkin menarik diri dari urusan-urusan dunia. Nah, kedua ekstrim ini tidak boleh kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Karena kita belajar bahwa sebagai gereja Tuhan, kita harus hadir, berdampak. Kita berada di dalam dunia ini, tapi kita tidak menjadi duniawi, Bapak Ibu Saudara. Sudah waktunya bagi kita secara proaktif untuk merangkul dunia ini, untuk merengkuh dunia ini tanpa harus menjadi duniawi. Kita harus masuk ke dalam dunia tanpa terseret oleh arus yang ada di dalamnya. Kita nggak harus memberikan kontribusi yang signifikan yang berskala besar, berskala nasional ataupun internasional. Karena memang tidak semua orang dipanggil untuk hal itu. Tapi paling tidak, kita bisa mewarnai dunia ini dengan kehadiran kita. Kita semua bisa melakukannya. Melalui setiap tindakan kita, perkataan kita, dunia akan menjadi satu tempat yang lebih indah untuk ditinggali bersama. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kira-kira langkah kecil apa yang dapat kita lakukan bagi dunia ini? Bagaimana dunia tetap dapat merasakan kehadiran kita di dalamnya. Nah, kita akan sama-sama belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat Kolose di Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6. Bapak Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini di pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bahwa dalam teks ini Paulus perlahan menggeser fokus nasihatnya yang awalnya bagaimana Paulus mengatakan bahwa kita itu sebagai manusia yang baru, hidup kita harus diubahkan. Nah, sebagai manusia yang baru itu ada efeknya. Yang pertama di pasal 3 ayat 18 sampai 4 ayat 1, Paulus memberikan nasihatnya bagaimana kita sebagai manusia yang baru dalam Tuhan itu berdampak di dalam keluarga kita. Nah, di bagian yang kita baca tadi, bagian yang sudah dibacakan oleh Om Adani, fokus Paulus tentang nasihat ini bergeser dari yang awalnya kepada keluarga, dari fokus yang lebih kecil, ini kepada fokus yang lebih besar, yaitu kepada dunia. Paulus menasihati jemaat Kolose untuk memiliki jangkauan pelayanan yang lebih lebar. Dan ini juga suatu nasihat bagi kita semua, bagi gereja Tuhan, dimanapun kita berada. Paulus ingin mengatakan bahwa orang-orang Kristen, para pengikut Kristus itu, bukan sekedar jago kandang yang bisa bersuara dengan kencang, bersuara dengan lantang di dalam gereja saja, tapi kita harus menjadi para pembawa kebenaran dan juga berbagi kehidupan dengan orang-orang yang ada di luar gereja. Inilah yang Tuhan rindukan. Kita nggak cuma hebat, luar biasa di dalam gereja, tetapi kita juga harus menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus, yang senantiasa selalu membawa kebenaran dan berbagi kehidupan kepada orang-orang di luar sana. Supaya semakin banyak orang lain boleh mengenal Kristus melalui teladan dan kehidupan kita.
Ada banyak cara untuk mempengaruhi dunia ini. Paling tidak, di ayat 2-4 dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kolose pasal 4 ayat 2-4 ini, bahwa kita bisa berdoa untuk kemajuan Injil Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita nggak boleh berhenti di sana saja. Tapi kita juga harus menghidupi Injil itu secara nyata. Dan inilah yang dikatakan di pasal 4 ayat 5-6 ini. Tindakan dan perkataan kita harus mencerminkan nilai-nilai Injil. Saya akan bacakan bagi kita sekali lagi. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Paulus mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang dapat berdampak bagi dunia ini, yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang dapat menghidupi Injil itu sendiri. Dan hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah dengan yang pertama tadi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Atau mungkin sederhananya saya bisa katakan, Paulus mengatakan bahwa kita harus bertindak dengan bijaksana di dalam hidup kita. Paulus menasihati kita, umat Tuhan, untuk hidup dengan penuh hikmat di tengah dunia ini. Nah, kata hiduplah itu tadi berarti kalau dalam bahasa aslinya itu berjalanlah, Bapak Ibu Saudara. Ada suatu nuansa yang dinamis dalam kata ini. Jadi, bukan sekedar kita hidup, tetapi bagaimana kita aktif menjalaninya. Yang disorot itu terutama adalah tindakan kita. Bagaimana kita bertindak. Dan aspek tindakan ini dibedakan dengan aspek perkataan di ayat yang ke-6. Nanti kita akan sama-sama bahas. Nah, nasihat untuk hidup dengan penuh hikmat ini sebenarnya bukan suatu yang mengagetkan. Karena kehidupan orang Kristen memang tidak bisa terpisahkan dari hikmat. Dalam surat Kolose ini saja sebenarnya Paulus sudah berkali-kali menyinggung tentang hikmat. Kalau kita baca di bagian-bagian yang sebelumnya. Karena hikmat sangat diperlukan untuk memahami kehendak Allah. Pemberitaan kebenaran pun juga perlu dilakukan dengan hikmat. Dan kita harus tahu bahwa hikmat di sini tentu saja bukan hikmat menurut dunia. Hikmat dunia itu mungkin seumpama fata morgana yang kelihatannya menjanjikan tapi seringkali menyesatkan. Dan kita tahu bahwa di dunia kita pun saat ini, kalau kita tidak bijaksana, kalau kita tidak menjadi orang yang berhikmat, kita pun bisa tertipu, dibutakan, diombang-ambingkan oleh hikmat yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, makanya ada gereja-gereja yang seperti tadi, Bapak Saudara, yang berpikir bahwa, oh yang mereka lakukan itu adalah suatu kebenaran. Padahal tanpa sadar terkadang, itu bisa jadi alatnya iblis untuk menggiring kita malah semakin jauh dari kebenaran. Karena itu kita harus berhati-hati. Karena hikmat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu berkaitan dengan Kristus. Karena di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Itulah yang kita yakini. Dan nasihat untuk hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang di luar, terhadap orang-orang luar ini sangat bertolak belakang dengan ajaran guru-guru palsu yang dibahas di dalam Kolose pasal 2. Nah, hikmat kita bersumber dari Kristus. Sedangkan hikmat guru-guru palsu itu berasal dari dunia ini. Hikmat dari Kristus menuntun kita pada interaksi yang membangun dengan semua orang. Sedangkan hikmat menurut dunia ini menciptakan suatu gaya hidup yang aneh, mungkin bahkan beberapa ekstrim itu mengisolasi diri dari dunia, yang saya katakan tadi pietis gitu ya Bapak Saudara. Mereka yang memiliki hikmat dari Kristus harusnya mau terlibat ke dalam dunia milik Allah. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang mengaku memiliki hikmat dari Kristus, kita nggak akan hidup dalam dua ekstrim tadi, Bapak Saudara. Kita nggak akan menarik diri dari dunia ini, hidup jadi pietis, dan kita nggak ngurusi apa yang terjadi dalam dunia ini, tapi kita juga tidak akan terbawa arus di dalam dunia ini. Dan bukan sebatas itu saja, Bapak Saudara. Di kalimat di ayat 5b, menerangkan bagaimana wujud konkret tindakan yang penuh hikmat dalam interaksi dengan orang-orang tadi. Firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau saya baca dalam bahasa Inggrisnya, lebih tepatnya dalam terjemahan King James Version, bagian ini berbunyi, redeeming the time, atau menebus waktu. Maksudnya adalah,
Bagaimana kita menggunakan waktu sebaik-baiknya, atau lebih spesifik lagi, bagaimana kita bisa dapat memaksimalkan setiap kesempatan yang kita miliki. Jadi hidup dengan penuh hikmat itu gak sekedar hanya mau terlibat, tapi bagaimana kita memaksimalkan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan bagaimana kita dapat memaksimalkan setiap kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya satu, yaitu dengan menyadari betapa berharganya setiap kesempatan yang kita miliki. Dalam kata redeeming the time atau mempergunakan waktu yang ada tadi, kata menebus tadi itu Bapak Saudara, menyeratkan bahwa sebetulnya ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu hal. Dan kita nggak mungkin mau menebus sesuatu yang kita anggap nggak berharga. Kalau kita mau menebus sesuatu hal, kita pasti merasa hal itu sangat berharga buat kita. Makanya kita sampai mau bayar harga, bayar mahal untuk sesuatu hal yang kita tebus itu. Nah, begitu pula dengan waktu, Bapak Ibu. Kalau kita menilai waktu adalah suatu hal yang berharga, maka kita pasti akan mati-matian mendapatkannya. Kita akan berjuang untuk mendapatkannya. Kita akan menggunakan segala kesempatan yang ada untuk bisa mendapatkan waktu itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menganggap setiap kesempatan yang ada, menganggap setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang berharga buat kita. Bapak Ibu, saya teringat akan suatu adegan film yang cukup membekas buat saya. Di dalam hidup ini seringkali kita melihat keberuntungan atau luck itu ya. Itu sebagai suatu hal yang random, suatu hal yang acak. Sesuatu yang nggak bisa kita atur dan prediksi. Kalau kita melihat orang yang beruntung, oh kita merasa bahwa oh ya itu orang itu beruntung. Ya udah Tuhan baik aja sama dia. Satu hal yang acak, satu hal yang nggak bisa diatur, satu hal yang nggak bisa kita prediksi. Tapi seorang dalam tokoh dalam film yang saya tonton ini menyatakan bahwa keberuntungan itu nggak ada di sembarang tempat. Keberuntungan hanya datang kepada mereka yang telah mempersiapkan dan menempatkan diri mereka di jalurnya. Jadi meskipun keberuntungan itu ada di hadapan kita, ada di depan kita, di depan mata kita, tapi kalau kita hanya terdiam dan gak melakukan apa-apa, maka kesempatan itu akan lenyap. Karena keberuntungan hanya datang bagi mereka yang mau menggunakan, yang mau memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Nah, menarik Bapak Saudara. Keberuntungan yang seringkali dianggap orang sebagai satu hal yang random, satu hal yang acak. Tokoh ini mengatakan bahwa, enggak, itu bukanlah hal yang acak. Memang, kapan waktunya kita nggak tahu, siapa yang akan mendapatkan keberuntungan itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, kalau kita nggak mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, supaya ketika kesempatan itu datang, kita dapat mengambil keberuntungan itu, maka keberuntungan itu juga nggak akan kita dapatkan. Nah, menarik Bapak Saudara. Karena itu marilah kita dapat mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Supaya ketika Tuhan mengizinkan kesempatan itu datang, keberuntungan itu ada di hadapan kita. Kita dapat memaksimalkan sebaik-baiknya dan mempergunakan waktu yang ada ini dengan berhikmat. Tanpa persiapan dan persendaran penuh kepada Tuhan, setiap kesempatan pasti akan terlewatkan. Nah, Bapak Saudara, selain bertindak dengan penuh hikmat, bertindak dengan bijaksana, hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi, untuk menggarami dunia ini adalah dengan berkata-kata dengan penuh kasih karunia. Di ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berkata-kata dengan penuh kasih karunia. Kalau di ayat 5 tadi fokusnya adalah tindakan, di ayat 6 ini fokus dari Paulus adalah perkataan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang melalui perkataan kita. Nah, secara spesifik yang disorot di sini sebenarnya bukan apa yang dikatakan, Bapak Saudara, melainkan bagaimana kita berkata-kata. Kata senantiasa ini menggambarkan suatu kebiasaan. Bukan sekedar perkataan tertentu yang diucapkan pada situasi tertentu saja. Tapi ini berbicara tentang gaya berbicara kita. Cara kita berbicara sebagai anak-anak Tuhan. Dan kata-kata kita harus senantiasa penuh kasih ini diterjemahkan di dalam kasih karunia tadi itu ya. Betul. Ini menggambar bagaimana kita orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Allah. Bagaimana yang kita sudah merasakan anugerah Allah ini. Demikian pula kita di dalam berkata-kata.
Setiap perkataan kita, bagaimana cara kita memperkatakannya, itu harus mencerminkan kasih karunia itu sendiri. Kata kasih karunia atau kata anugerah, kata grace ini sebetulnya sangat berkaitan dengan ucapan syukur atau gratitude. Dalam surat Kolose ini pun, ketika Paulus mengatakan dengan kasih karunia, atau Paulus menunjukkan tentang ucapan syukur, Paulus mengatakan bahwa kedua hal ini sebenarnya sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Dan kita harus belajar, tanpa kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, kita akan sulit untuk memiliki rasa ucapan syukur. Kita akan sulit untuk dapat mengucap syukur. Dan di dalam hidup ini kita belajar bahwa kasih karunia Allah yang terbesar buat kita tentu saja adalah di dalam pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Allah yang menjadi manusia untuk merengkuh kita, untuk mengalahkan kelemahan, penderitaan, dan kematian kita. Dan kasih karunia Allah yang begitu besar, begitu luar biasa ini, dinarasikan dengan sempurna di dalam Injil itu sendiri. Karena itu Bapak Saudara, kalau kasih karunia sudah menguasai seluruh kehidupan kita, maka kasih karunia ini juga harus terpancar di dalam seluruh kehidupan kita, termasuk di dalam setiap perkataan yang kita keluarkan. Nah, Paulus menerangkan perkataan yang penuh kasih karunia ini dengan kata jangan hambar. Kalau dalam konteks Kolose pasal 4 ayat 6 ini, kata ini berarti bahwa ketika kita berkata-kata, kita harus berkata-kata bukan sekedar untuk menyenangkan orang lain, tetapi bagaimana di dalam kata-kata itu, dalam setiap perkataan yang kita keluarkan itu, kita juga berusaha membangun orang tersebut. Dan padanan yang paling pas itu ada di dalam Efesus pasal 4 ayat 29b. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi marilah kita ingat bahwa ketika kita berkata-kata, kita memperhatikan bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita memperkatakannya, supaya ketika orang mendengar itu mereka bisa menangkapnya dengan baik. Karena pada akhirnya, sebagus apapun isi perkataan kita, kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik, maka orang tidak akan mendengarkannya, Bapak Saudara. Tapi bukan hanya itu saja. Mari kita juga mengingat bahwa di dalam perkataan kita nggak sekedar berusaha menyenangkan orang lain. Kita nggak sekedar memuji orang, supaya orang tersebut senang. Tapi bagaimana dalam setiap perkataan kita menggunakan perkataan yang baik untuk membangun orang tersebut. Supaya orang yang mendengarkan perkataan kita pun pada akhirnya juga beroleh kasih karunia ketika mereka mendengarkannya. Jadi perkataan yang beranugerah, perkataan yang penuh dengan kasih karunia itu, pada akhirnya juga bisa menuntun orang lain, supaya mereka juga merasakan kasih karunia yang sama. Karena itu Bapak Saudara, adalah kita belajar, berusaha, di dalam kehidupan kita juga dapat berkata-kata dengan penuh kasih karunia. Kalau perkataan kita dikuasai oleh anugerah, oleh kasih karunia itu, maka kita akan dapat menjawab setiap pertanyaan, setiap keraguan, bahkan mungkin sanggahan dari orang lain, dengan penuh belas kasihan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Dan Bapak Saudara, semua hal ini, semua nilai ini, bersumber dari Yesus Kristus sendiri. Oleh karena belas kasihannya kepada kita, oleh karena kasihnya yang begitu besar, Kristus mau menyelamatkan kita. Dengan penuh kesabaran, Kristus mau mengejar, bahkan merangkul kita, kembali memeluk kita agar kita kembali kepada dirinya sendiri. Dengan penuh kelemah lembutan, Tuhan selalu menuntun kita kepada kebenarannya. Allah sebenarnya tidak membutuhkan apapun di alam semesta, tapi Dia begitu menginginkan hati kita, sampai Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mendapatkan kita. Nah, situasi yang sama mungkin akan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang-orang tertentu yang mungkin benar-benar menguji kesabaran kita. Entah itu mungkin orang-orang di dalam pekerjaan kita, orang-orang yang kita ketemui di jalan ketika kita bermacet-macetan, atau bahkan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Setiap hari pasti ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menguji kesabaran kita. Yang mungkin asal bicara tanpa tahu apa yang mereka bicarakan, yang asal menyalahkan orang lain padahal dirinya sendiri mungkin lebih salah. Nah, kalau kita berada dalam situasi seperti ini, kalau kita berada di dalam situasi di mana kita mungkin jadi emosi, jadi marah,
dan memungkinkan kita untuk malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Ingatlah akan kasih karunia Tuhan. Ingatlah akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dulu kita pun jauh lebih buruk daripada itu. Tapi Tuhan nggak pernah menyerah untuk mendapatkan kita. Oleh karena itu, sebagaimana kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kiranya di dalam kehidupan kita pun, setiap tindakan yang kita lakukan dapat kita lakukan dengan bijaksana. Dan setiap perkataan kita juga kiranya dikuasai oleh kasih karunia itu. Sehingga kita bisa menuntun orang lain pada kasih karunia, dan sehingga kita sebagai gereja Tuhan senantiasa bisa menjadi garam dan terang yang menjadi berkat bagi dunia di mana kita tinggal ini. Karena itu kiranya kita bisa menjadi gereja Tuhan yang boleh mengasihi dunia ini tanpa harus menjadi duniawi. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan. Tolonglah kami supaya kami boleh berjuang untuk melakukannya. Kami boleh menjadi gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Untuk senantiasa mengasihi dunia ini. Untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tanpa kami harus menjadi duniawi. Tanpa kami harus terbawa arus oleh arus dunia ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami rindu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, yang senantiasa boleh bertindak dengan bijaksana, yang senantiasa boleh memperkatakan seperkataan kami dengan penuh kasih karunia. Karena itulah yang Tuhan rindukan bagi kami, sehingga kami boleh senantiasa terus menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita sama-sama bersatu dalam doa, mari kita mengangkat pujian satu-satunya yang kuandalkan. Oh Tuhan dan setia, waktu-Mu selalu datang. Tuhan dan berhati, dan Tuhan yang akan datang padamu. Satu-satunya satu-satunya ku percaya, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari Bapak Ibu kita bersatu. Dan Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk seluruh jemaat kami pengharapan, dimanapun kami berada. Kami mau serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan itu juga senantiasa menaungi dan menyertai kami. Dan kami rindu kami boleh terus Tuhan pakai, menjadi garam dan terang di tengah dunia di mana Tuhan kami tempatkan ini. Menjadi gereja Tuhan yang senantiasa berdampak bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi. Silakan mengambil waktu teduh, Bapak Saudara.